Nah, ini akan kita jawab nanti bagaimana pandangan dakwah yang oleh sebagian orang sebagai Wahabi, atau dan pada hakikatnya bukan dakwah Wahabi, dan karena ulama Wahabi yang mereka katakan ulama Wahabi tidak pernah mengatakan dakwah mereka tidak Wahabi. Karena muncul isu Wahabi ini pertama adalah dari yaitu kerasa Inggris ketika kaum muslimin di India berusaha untuk membebaskan dari penjajahan Inggris, atau itu penamaan terhadap dakwah yang berjuang ya waktu itu melawan penjajahan di India. Masih banyak sebetulnya, kalau kita cerita akan banyak ya, banyak akan terungkap fakta-fakta di sini nanti. Dan di Indonesia sudah lama. Maka kalau kita lihat Hamka itu Wahabi. Dan bagaimana pandangan Hamka pada Wahabi? Hamka tidak menyisakan Wahabi karena dia membaca, tahu ya gimana pemikiran ulama-ulama yang dicap Wahabi itu dibaca oleh dia, sehingga dia tidak. Soekarno juga menjelaskan antara Wahabi, dan bahkan menyatakan bahwa kehidupan yang murni memiliki kepada murni yang. Kalau kita cerita dengan fakta, ya, maka isu Wahabi kadang-kadang adalah untuk kepentingan yang tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi penamaan Salafiyah itu bukan ganti nama dari Wahabi, karena Salafiyah itu sudah dahulu nama dari Wahabi, tidak ada pernah diganti. Tapi yang memberi istilah satu Wahabi itu yang pertama memberi istilah adalah Saqaf, seorang orang Syi'i di Urdun. Jadi Syi'ir atau Simir ini itu sebetulnya nukil dari buku yang ada di PDF-nya, yaitu Salafi Wahabi, Salafi Wahabiyah. Ya, jadi kalau apa yang mereka lakukan, saya tahu dari mana bahan-bahan yang mereka ambil untuk menyebarkan syubhat-syubhat di tengah umat. Ya. Baik. Orang-orang Wahabi sekarang merasa malu dengan nama Wahabi. Dahulu Wahabi itu merasa bangga dengan nama Wahabi. Dan di dalam kitab-kitab ulama Wahabi periode awal, seperti di dalam kitab Ad-Durarus Saniyah yang tebalnya kira-kira 12 jilid, itu tidak ada sebutan nama Al-Harakatus Salafiyah, gerakan Salafi, atau Ad-Da'watus Salafiyah, dakwah kaum Salafi, gak ada. Yang ada justru Wahabi. Dan Wahabi ini tidak hanya diucapkan oleh orang-orang di luar Wahabi. Memang ada orang-orang di luar Wahabi, seperti saudaranya pendiri Wahabi, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini punya saudara yang sangat alim dan ahlus sunnah, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Syekh Sulaiman ini menulis kitab berjudul As-Sawa'iqul Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahabiyah. Petir-petir Tuhan dalam membantah terhadap kesesatan Wahabi. Ini saudaranya sendiri. Dan dari kalangan ulama Wahabi banyak yang menyebutkan nama Wahabi. Misalnya kalau kita buka di dalam kitab Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibah An-Najdiyah yang diterbitkan secara resmi oleh Saudi Arabia, ada surat dari Syekh Muhammad bin Abdul Latif Al-Syekh. Dia di dalam surat itu menulis wasara ba'dun nas yasma'u bina ma'asyiral wahabiyah. Sebagian orang mulai mendengar kami golongan Wahabi. Artinya golongan Wahabi itu hal yang biasa, dan ada beberapa jilid ya, beberapa halaman di dalam kitab Ad-Durarus Saniyah yang memang menyebut nama Wahabi tanpa rasa malu. Bahkan ulama Wahabi periode awal berdirinya kerajaan Saudi, Syekh Sulaiman bin Sahman, menulis kitab khusus berjudul Al-Hadiyatus Saniyah wa Tuhfatul Wahabiyah An-Najdiyah. Hadiah yang luhur dan anugerah Wahabi, dan anugerah Wahabi dari Najd. Nah, ini artinya apa? Menurut Syekh Sulaiman bin Sahman, Wahabi ini merupakan hadiah yang luhur dan anugerah yang luar biasa. Itu lama dulu. Bahkan Syekh bin Bas ini kita buka ya, Syekh bin Bas ini punya kitab Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, karangan Syekh bin Bas. Pada juz 9 halaman 230 ada tulisan Al-Wahabiyah mansubatun ila Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi ini dinisbatkan kepada Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Dan beliau tidak merasa malu, tidak merasa minder dengan nama Wahabi. Bahkan di dalam fatwa beliau yang diposting, dirilis di webnya, di Bin Bas
di Bin Bas ORG itu ada pernyataan dari Syekh Bin Bas ya, bahwa ketika beliau ditanya tentang Wahabi, maka beliau menjawab tentang Wahabi ini, kata beliau, hadza laqabun masyhur. Wahabi ini adalah julukan yang terkenal. Jadi Wahabi ini julukan yang terkenal. Kemudian wa huwa laqabun syarifun azim. Wahabi ini julukan yang mulia dan agung. Jadi Syekh bin Bas ini menganggap Wahabi ini julukan yang mulia dan agung. Nah, kalau orang Wahabi sekarang bilang bahwa yang pertama kali mengatakan Wahabi ini orang luar, berarti orang luar ini memberikan hadiah yang mulia dan agung. Karenanya jangan malu. Jangan malu dengan pakai nama Wahabi, dan jangan buat-buat yang bikin ini orang Inggris, orang India atau orang mana. Jangan, karena di kitab Anda sendiri ada. Dan itu julukan agung, kata Syekh bin Bas.